Dan sebagai pengemudi jujur, gue enjoy banget bawa mobil ini. Di samping dengan suspensinya yang cukup nyaman ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Tobing. Kalian rindu sama mobil komersil yang bermesin diesel? Yes, sekarang kita lagi ada di booth Toyota dan kita punya jawabannya. Sekarang di samping kami sudah ada Toyota Hilux Rangga dan mobil ini ditenagai dengan mesin diesel. Nah, seperti apa mobil yang sebenarnya sudah cukup sering muncul semenjak Gias 2023? So this is it, CVT Review Toyota Hilux Rangga. Ya, ini dia Toyota Hilux Rangga. Mungkin kalau kalian dengar nama Rangga di sebuah lineup Toyota, mungkin kalian akan ingat sama mobil keluaran Toyota yaitu pas awal 2000-an. Yes, Toyota Kijang Rangga. Nah, pertamanya pun kami kira mobil ini akan dinamai sebuah Kijang Rangga, jadi sebuah Kijang Rangga karena memang Rangga itu cocoknya sama nama Kijang, tapi ternyata mungkin untuk memperkuat kesan rugged dari mobil ini dan kesan tahan banting dari mobil ini, makanya dibikinlah nama Hilux Rangga. Yes, ini mobil kalau kita lihat dari depan nih kelihatan kokoh banget ya. Ini seakan-akan mukanya nih benar-benar sebuah mobil yang pantas banget untuk kalian bawa kemana-mana, berpetualang, lewatin medan berat, dan bawa mungkin menunjang kegiatan komersil kalian. Ini bisa kita lihat nih, dari mukanya udah ketahuan nih, dari grill yang besar, terus juga lampunya yang mengotak, dan bumpernya juga ini nggak ada kesan-kesan manis ya, semua kesannya rugged gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di booth Toyota ini banyak banget Toyota Rangga itu ada yang disulap jadi way station, terus juga ada yang jadi mobil yang ada advertising boardnya atau advertising videotronnya, dan juga ada yang model pickup. Nah, kebetulan nanti kita akan mencoba yang model pickup karena memang ini mobilnya kalau yang di sini nih memang untuk showcase aja ya. Nah, terus untuk desain sampingnya sendiri, dia nggak neko-neko ya, dia benar-benar dibikin apa adanya karena memang mobil ini mengutamakan fungsi juga. Jadi di sini juga banyak banget, jadi kalian bisa lihat mobil ini ada yang dibikin seperti sebuah mobil off-road dengan ban yang semi pacul, juga pakai velg yang berwarna hitam juga, jadi mobil ini punya kesan berototnya. Tapi memang kalau kita bahas estetika, mobil ini ya tidak terlalu stand out sih, karena memang mobil ini diutamakan fungsinya, bukan estetikanya. Terus di bagian belakangnya sendiri dia juga ya polos aja, apalagi yang pickup itu polos banget. Jadi seperti pickup pada umumnya, dia nggak neko-neko desainnya, dan kalau kalian expect mobil ini mewah seperti sebuah double cabin, ya kalian seharusnya memang lebih memilih si Hilux ya, bukan si Hilux Rangga ini. Nah, sekarang kita udah lihat eksteriornya, sekarang coba kita lihat interiornya. Ya, ini interiornya. Ya, di interiornya semuanya dibikin simple, tapi nggak sesimpel mobil komersil pada umumnya. Ini kita bisa lihat dashboardnya, dia dibikin lebih ada karakternya, jadi nggak dibikin flat aja. Ini lekukan-lekukannya nih, kalau misalnya kita naik mobil ini itu nggak kerasa kayak naik sebuah pickup atau mobil komersil. Tapi ini lebih kerasa seperti sebuah SUV gitu. Ya, semoga aja, dan kabarnya nanti akan ada ditawarkan yang versi 4x4-nya. Semoga aja itu akan keluar ya, karena memang desas-desusnya harganya maksimal tuh 300 jutaan. Dan kalau misalnya beneran ada, itu bakal jadi pilihan yang worth the money banget. Karena memang mobilnya single cabin 4x4 rata-rata harganya sudah cukup fantastis. Dan kalau ini bisa di bawah 300 juta yang 4x4 ya, mantep banget sih. Ya, terus untuk setirnya sendiri, dia pakai setir yang mirip dengan Toyota Yaris ya, bukan Toyota Yaris Cross tapi Yaris yang hatchback. Dan dia sudah
dilengkapi dengan mekanisme tilt, walaupun belum teleskopik. Terus untuk mekanisme penurunan kacanya dia masih pakai ankle ya untuk menekan cost juga, karena memang mobil ini sekali lagi ditujukan untuk tujuan komersil, jadi untuk meredam biaya produksi atau menekan biaya produksi itu dibikin ankle seperti ini, nggak apa-apa. Terus instrumen cluster dia juga hanya ada penunjuk kecepatan aja, terus penunjuk tingkat bahan bakar, dan ada tulisan Toyota Hilux di sampingnya. Terus untuk AC-nya dia juga dia ada opsi yang pakai AC, ada juga yang belum pakai AC. Dan untuk yang pakai AC dia cuma ada untuk pengaturan speed dari blowernya, dia belum ada pengaturan untuk suhunya. Jadi kalian terima apa adanya untuk suhunya, mau kedinginan mau kepanasan itu urusan kalian. Terus ada juga head unit single DIN yang sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Nah untuk transmisi sendiri ini kebetulan yang 4x2, dia cuma ada satu aja ya, dia ada tuas transmisi manual seperti ini, yang cover bawahnya itu mengingatkan kami pada kijang-kijang yang tahun 2000-an, jadi ada kerutannya di bawah sini. Jadi ini ya bring back some memories lah. Dan kebetulan kita lagi ada yang di versi Waste Management Station, jadi untuk joknya dia dilapis dengan kain yang dibuat dari kain daur ulang. Ini bisa kita lihat ya, tuh kainnya untuk motifnya dia nggak mulus gitu, jadi masih ada bintik-bintiknya. Ya, oke. Itu aja dari interiornya, dan untuk metode rem parkirnya dia juga masih ankle seperti ini. Itu aja dari interiornya. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Ini kita dibuka. Kap mesinnya berat ya. Jadi memang ini mobilnya memang ditujukan untuk ruggedness karena memang platnya cukup tebal dan nggak ada peredam panas di kap mesinnya. Jadi ya memang mobil ini fungsional aja. Dan untuk mesinnya, dia punya dua pilihan mesin, yaitu yang di depan kami, mesin diesel berkapasitas 2400 cc dan bertenaga 150 PS dan torsinya di 400 Nm. Yes, mesinnya setara atau sama dengan Toyota Fortuner yang 2400 dan juga Kijang Innova Reborn. Mesinnya sama persis. Dan dia juga punya pilihan mesin bensin, yaitu 2000 cc 1 TR, tapi tenaganya lebih kecil, hanya ada di 115 PS aja. Nah, untuk pilihan transmisinya sendiri, dia punya dua pilihan. Yes, kalian nggak salah dengar, mobil ini punya pilihan transmisi manual 5 percepatan dan juga transmisi otomatis. Yes, untuk sebuah mobil komersil itu adalah sebuah kemewahan yang jarang ditawarkan oleh rival-rivalnya, dan untuk transmisi otomatis ya hanya ada di varian tertinggi aja. Yes, ini dia mesinnya. Dia nggak ada cover mesin ya seperti Toyota Innova Reborn maupun Toyota Fortuner. Dia dibikin apa adanya, karena memang mobil ini cuma untuk menunjang fungsinya aja, bukan menunjang kemewahannya. Memang ada yang menunjang kemewahannya, itu tipe tertinggi, tapi memang utamanya adalah fungsinya. Ya, sekarang kita akan coba gimana sih rasanya mesin diesel di mobil berdimensi atau berpanjang 4655 mm ini. Sekarang kita coba. Oke, sekarang kita punya kesempatan untuk merasakan langsung impresi berkendara dari Hilux Serangga. Dan gitu kita coba, kita langsung nyobain di speed bounce. Kebetulan di belakang kita ada beban seberat 1,2 ton, langsung kita hajar aja nih. Jujur, untuk ukuran mobil komersil ini nyaman banget. Ya memang kerasa sedikit stoppernya, dia memang di setting agak soft ya, jadi untuk memberikan kenyamanan yang lebih. Jadi itu mungkin keunggulan dari Toyota Hilux Serangga ini. Tapi ini masih wajar banget. Dan sebagai pengemudi jujur, gue enjoy banget bawa mobil ini. Di samping dengan suspensinya yang cukup nyaman ya, mobil ini kan punya manual, transmisi manual. Kebetulan kita dapat yang manual, dan menurut kami ini suspensi untuk settingan kopling ini pas banget. Jadi dia nggak terlalu berat, tapi dia juga tidak memberikan kopling yang no feel gitu, seperti kebanyakan LMPV manual yang zaman-zaman sekarang. Ini masih dalam batas wajar, jadi feels-nya itu, feels beratnya tetap ada, dan feels-nya ini nggak bikin kaki kita cepet pegel, karena memang di settingannya tuh kayak pas aja gitu. Untuk posisi mengemudi sendiri, ya memang dia untuk joknya tidak ada stylean untuk recline-nya ya. Ada, ternyata recline-nya ada sedikit banget, tapi karena memang mobil ini merupakan single cabin ya, jadi menurut kami posisi mengemudi ergonomis bukan yang harusnya dicari di mobil ini. Tapi, jika dibandingkan dengan pickup-pickup yang tidak memiliki bonet ya,
Mobil ini memiliki posisi mengemudi yang jauh lebih ideal. Ini tidak seperti mengemudikan sebuah pickup, tapi ini lebih ke mengemudikan sebuah SUV. Jadi kalau misalnya pickup itu untuk setirnya kan dia seperti miring ke bawah gitu. Jadi seakan-akan kita duduknya itu tegap banget. Tapi kalau di Hilux Rangga ini itu duduknya relax. Jadi ya seperti merasakan sebuah mobil yang punya value di 300 sampai 400 jutaan. Dan di depan kita ada ramp, jadi kita langsung tes aja gimana sih performanya ketika menanjak. Ya bukannya ecul sih, tapi setidaknya ada sedikit impresi waktu kita nanjak di sini lah. Nih, kita nanjak. Ya tadi memang sengaja agak gue tahan ya, jadi supaya kerasa sedikit impresi ketika stop and go. Dan dengan membawa beban yang tadi gue bilang tadi, 1,2 ton, mobil ini bisa melewati tanjakan dengan cukup mudah. Yaitu karena berkat penggunaan mesin diesel yang biasanya dia punya torsi yang melimpah ya. Jadi untuk lewat tanjakan bukanlah hal yang sulit. Terus untuk pandangan ke depan juga terasa cukup baik ya. Dia blind spotnya minim, apalagi di pilar A-nya ini penempatannya tuh just right memang. Jadi kalau kita misalnya mengemudi seperti ini dan kita mau memiringkan kepala kita ke arah jam 1, itu blind spotnya minim. Dan dia juga menggunakan spion samping yang cukup besar. Jadi spionnya ini sama seperti yang digunakan oleh Innova Reborn, yang which is itu adalah sebuah hal yang baik karena pandangannya jadi cukup luas, tapi tidak terlalu besar yang bisa menambah blind spot dari mobil ini. Ya, untuk sebuah mobil komersil memang untuk merancang sebuah mobil yang blind spot minim itu cukup penting karena biasanya mobil ini sering digunakan ke segala medan. Di samping jalan yang lebar-lebar, kadang mobil ini juga sering bermanuver di jalan yang cukup sempit. Jadi untuk penempatan blind spot seperti ini memang harus diperhatikan. Dan di Hilux Rangga ini, nah kebetulan kita dapat yang tipe tengah ya. Jadi dia dibekali dengan transmisi manual memang seperti yang tipe paling bawah. Tapi bagus ya, di sini sudah dilengkapi dengan AC. Yes, tadi yang kita tes di dalam, yang kita melakukan static review, itu dia masih pakai blower aja. Jadi cuma ada anginnya aja, busan angin. Dia belum ada kompresornya, jadi ya pakai AC, angin cepoi-cepoi gitu ya. Kalau di sini dia udah pakai kompresor, jadi menambah kenyamanan lagi dari mobil ini. Walaupun memang kalau kita bicara soal convenient, kacanya ini masih pakai engkol untuk membukanya. Tapi nggak apa-apa karena memang mobil heavy duty seperti ini harus diutamakan fitur-fitur yang bersifat mekanis, bukan elektris, karena kalau misalnya rusak itu bisa menghambat operasional. Dan kalau fitur mekanis seperti ini sih untuk benerinnya jauh lebih gampang jika dibandingkan dengan elektrik, salah satunya sih power window-nya. Dan untuk fitur keselamatan, bagusnya untuk sebuah mobil komersil, dia juga sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag untuk penumpang dan juga untuk pengemudinya. Jadi walaupun ya untuk mobil heavy duty, Toyota tidak melupakan aspek keamanan. Mantap. Setelah melihat langsung Hilux Rangga, melihat interiornya, melihat eksterior, dan juga mencoba rasa berkendara dari Hilux Rangga ini, jujur, ini adalah game changer dari sebuah mobil komersil. Kenapa? Karena dari feels berkendara yang tidak seperti mengemudikan sebuah mobil komersil, kenyamanannya, terus juga fitur yang ditawarkan, khusus yang tipe paling tinggi, ini jelas bisa menjadi game changer untuk mobil komersil, khususnya mobil komersil diesel di Indonesia yang sudah mulai jarang. Dan satu-satunya pemain yang besar itu sudah menembus harga 250 jutaan, dan desainnya maupun desain eksterior maupun desain interiornya itu tidak pernah berganti semenjak tahun 80-an. Jadi mobil ini bisa menjadi pesaing serius di kelas komersil di Indonesia. Oke CVTs, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang, baca berita tidak hanya melalui Instagram saja, tapi kalian bisa main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli Kijang Toyota Hilux Rangga ini, apabila nanti udah dijual atau line up Toyota lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan pastinya kalian akan mendapatkan penawaran terbaik. Dan sekarang kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia, jadi bagi kalian TikToker atau ya Gen Z, bisa follow TikTok kami. Oke CVTs, sekian review kali ini. Go Pas Tobing, pamit dulu.